Haleluya, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua ada di dalam kasih berkat pemeliharaan Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai ibu-ibu yang ada di rumah untuk kita sama-sama merenungkan setiap firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu terus hidup kami diisi oleh setiap firman Tuhan yang boleh meneguhkan, yang boleh menguatkan, bahkan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Roh Kudus, pimpin kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya semua ada di dalam berkat Tuhan. Amin. Kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tema kita pagi ini adalah bersukacita. Ya, ini satu kerinduan, satu keadaan yang kita idamkan tentunya dalam segala kondisi keadaan kita. Kita rindu untuk tetap memiliki sukacita itu. Baik bagi kita semua, keluarga kita. Ya, tidak lepas dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, firman Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Bahkan dikatakan di sini, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini pesan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, ibu-ibu yang terkasih. Mari, apapun yang kita alami, biarlah sukacita itu yang dari Tuhan itu boleh mendatangi setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 11, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini yang Yesus juga harapkan bagi setiap kita umat-umatnya untuk memiliki sukacita Yesus. Sukacita Yesus adalah sukacita yang sempurna di dalam kehidupan kita. Sukacita Yesus tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan apapun yang sedang kita alami. Rasanya hari-hari ini banyak hal yang mencuri sukacita kita, betul? Ya, keterbatasan kita tidak bisa berleluasa untuk bergerak, melakukan aktivitas. Bahkan mungkin sepertinya kita terkurung dalam satu keadaan yang begitu membosankan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan sekali lagi katakan bahwa biarlah sukacita yang dari Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan kita, sehingga sukacita kita menjadi penuh. Tentu menjadi satu pertanyaan, bagaimana caranya supaya sukacita Tuhan yang sempurna itu datang kepada kita, melingkupi kehidupan kita. Masih di ayat yang sama, di pasal yang sama, di dalam Yohanes pasal 15 ini, mengenai pokok anggur yang benar, di sini dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-10, mari kita lihat, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi, bagaimana untuk kita bisa mencapai sukacita yang dari Tuhan ketika kita tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan artinya tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam kasih-Nya. Biarlah firman Tuhan, kasih Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kita, memenuhi, bahkan menguasai setiap kehidupan kita, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ada kekhawatiran, ada ketakutan, bahkan mungkin masalah ekonomi yang kita hadapi, tetapi ketika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan,
dipenuhi di dalam kasih Tuhan, saya yakin dan percaya sukacita surga itu boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Mari alami ya sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang penuh. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap melekat kepada pokok anggur itu. Kita adalah ranting-rantingnya, Yesus adalah pokok anggur. Tetap melekat kepada pokok anggur itu sehingga kita menghasilkan buah-buah yang indah. Sukacita juga merupakan buah-buah dari Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Sukacita bagian dari buah Roh Kudus. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun keberadaan kita hari ini, mari jangan sampai sukacita kita hilang, sukacita lenyap karena kondisi keadaan kita. Amsal katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, ini yang Tuhan rindukan. Menjadi satu kekuatan imun tubuh kita ketika kita memiliki hati yang sukacita, hati yang gembira. Dan itu hanya bisa didapatkan daripada Yesus yang menjadi sumber sukacita kita. Amin. Jangan kita menjadi lemah, kita menjadi tawar hati, bahkan mungkin kita menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi mari hari-hari ini terus dekat kepada Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, karena Dialah sumber sukacita kita. Amin. Dunia tidak bisa menjanjikan apapun, ya, tidak ada yang akan lebih baik yang akan kita jumpai, tetapi hanya di dalam Yesus kita temukan sukacita yang abadi, sukacita yang penuh, sukacita yang sempurna. Ada seorang Fanny Crosby, dia adalah penulis lagu-lagu rohani. Ibu-ibu tahu kondisi keadaan dia sejak 6 minggu dilahirkan, dia mengalami kebutaan. Secara manusia dia terbatas, dia tidak bisa melihat, gelap. Tetapi di usia yang ke-92 tahun ketika dia berulang tahun, dia katakan, kalau ada orang yang bersukacita melebihi dirinya, bawa ke sini. Berarti apa? Sukacita yang dia miliki sungguh luar biasa. Dia bisa mengerjakan kalangan-kalangan lagu, himne-himne lagu yang sungguh luar biasa. Kita juga ingin menikmati, kita tidak mau dibatasi dengan keadaan ini. Bahkan Fanny Crosby katakan, saya kalau boleh diizinkan untuk memilih, pilihan saya adalah tetap menjadi buta. Karena ketika dia meninggal nanti, wajah yang pertama dia lihat adalah wajah Sang Penebus. Sungguh luar biasa. Biarlah kisah ini menjadi satu motivasi di dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita kuat, kita ada, kita bisa bergerak. Mari kita mau kalahkan segala ketakutan hidup, kekhawatiran hidup. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan sukacita yang daripada Yesus. Yohanes 15 ayat 11 katakan sekali lagi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, sukacita Tuhan ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya, puji Tuhan. Mari ibu-ibu tanggalkan segala beban kita pagi ini, arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang ada di rumah. Silahkan beraktivitas, melakukan setiap kegiatan. Ada yang menjadi ibu guru dadakan ya hari-hari ini. Tetapi milikilah sukacita daripada Tuhan. Karena sukacita daripada Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya rindu kita akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Jesus. Amen. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah setiap keberadaan kami pagi hari ini, Tuhan. Kalaupun mungkin di antara kami ada yang kehilangan sukacita, ada yang mulai tawar hati, ada yang mulai gelisah khawatir, biarlah firman Tuhan datang kepada kami pagi ini, bahwa sukacita yang sempurna hanya berasal daripada Tuhan. Sukacita yang abadi, sukacita yang penuh. Biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau, kami tetap dekat kepadamu Tuhan, kami tetap melekat kepadamu, baik di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu, sehingga sungguh sukacita Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih untuk jawaban firman-Mu pagi ini. Kami percaya ada kekuatan baru, ada kemenangan baru yang terjadi pagi ini bagi seluruh kaum wanita-Mu yang ada. Dimanapun seluruh kaum wanita-Mu yang ada, Tuhan, Engkau memberkati hari ini. Apapun keberadaan mereka semua, biarlah Tuhan nyatakan kasih-Mu, pemeliharaanmu bagi kami. Setiap beban-beban kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami percaya berkat Allah, kasih Allah boleh mengalir atas kehidupan seluruh kaum wanita-Mu yang ada dimanapun berada. Mereka boleh terpelihara di dalam Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami terima setiap berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas, melakukan setiap kegiatan kita. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat, salam bahagia, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.